ini adalah menjadi platform Anies ke depan 2024. Bahwa pertama adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu abang bilang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berharap Anies dipilih menjadi Menteri Pendidikan untuk mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dalam prosesnya kemudian dia justru di reshuffle, dianggap gagal mencerdaskan kehidupan bangsa dalam periode itu. Lalu bagaimana ceritanya? Ini mungkin orang yang sudah gagal. Dia bisa potong itu bahwa Anies belum bisa kata gagal, dia baru setahun jadi menteri kan? Bukan bang, bukan gagal, tapi mungkin lompatan pemikiran di bidang pendidikannya kejauhan. Bukan, jadi orang takut gitu kan? Itu asumsi abang, faktanya di reshuffle. Oke lah, kita nggak mau bilang gagal. Reshuffle kan itu kan ada faktor lain. Ada faktor lain. Mungkin Anies faktor yang lain terlalu cerdas, terlalu pintar, programnya bagus. Terlalu cerdas, terlalu pintar, programnya bagus. Terlalu cerdas, terlalu pintar, programnya bagus. Bukan Anies itu sudah langsung kenceng di awal. Belum. Saya tanya. Untuk faktor-faktor yang lain itulah kemudian Anies sang Menteri Pendidikan ini tidak mampu menjalankan keinginan mencerdaskan bangsa karena cuma setahun nggak bisa. Dia ketika dia masuk pendidikan menjadi menteri, dia sudah bikin platform macam bagaimana merealisasikan janji-janji proklamasi tentang kalau gitu sorry kita ganti kalimatnya, bahwa orang yang abang bilang mau mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat proklamasi ini ternyata tidak lebih dari setahun jabatannya, kan begitu? Langsung direshuffle oleh pemerintah, dianggap tidak mampu menjalankan. Bukan tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak direshuffle. Karena mungkin ada persoalan mungkin Anies ini terlalu maju, terlalu pintar, terlalu maju, terlalu pintar, terlalu maju, terlalu pintar. Bukan Anies itu. Sudah. Anies itu adalah berpatokan kepada janji proklamasi. Sebentar dulu bang, biar kelar. Jadi tidak mau meneruskan program Jokowi. Pak Anies antitesa berbeda Jokowi. Dan sudah menyatakan antitesa. Artinya Anies tidak setuju. Bukan. Itu banyak itu literatur. Bukan jelimet. Artinya saya bukan jelimet. Saya tidak. Anies mau tidak meneruskan program Jokowi. Cita-cita proklamasi mau apa kagak? Itu doang gitu. Bukan. Ini begini, mau begini. Saya bagaimana? Itu banyak persoalan. Apa lagi? Saya bagaimana mau jawab bahwa Anies menjalankan itu? Bukan Anies itu. Sudah. Yang kedua, janji para pendiri bangsa ini yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 adalah memajukan kesejahteraan umum. Bang, saya potong. Apa bedanya dengan yang disampaikan oleh beda. tadi? Apa? Jadi kalau memajukan kesejahteraan umum, apakah dengan program sekarang itu sudah nggak memajukan kesejahteraan umum? Oh, Anda ingin mengatakan atau menuding atau menuduh? Bukan menuding, tapi adalah relasinya. Ada nggak program-program rezim Jokowi ini berkorelasi dengan merealisasikan janji-janji proklamasi? Bisa diartikan juga bahwa Anda mengatakan atau Anda menuding apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak sejalan dengan itu. Bukan. Aku nambahin gini bang. 2014 itu Anies bagian dari tim transisi. Bagian dari tim transisi yang ikut merumuskan program-program Jokowi dalam Nawacita. Nawacita yang kedua itu kelanjutan dari Nawacita pertama. Jadi Anies merumuskan sesuatu yang menurut Anies sekarang tidak sesuai dengan proklamasi. Ini menurut saya inkonsistensi. Waktu dia jadi tim transisi, menurut dia itu sesuai dengan proklamasi misalnya. Ketika dia berhadapan dengan Jokowi, itu seolah tidak sesuai dengan proklamasi. Nah, bisa nggak sih kita membangun bangsa ini tanpa inkonsistensi seperti itu? Bilang saja bahwa saya 2014 ikut merumuskan Nawacita. Dalam Nawacita itu ada program-program turunan Jokowi dari visi misi besarnya, dan saya terlibat di situ. Iya, makanya saya bilang tadi kan bahwa ada janji proklamasi yang harus ditunaikan. Siapapun jadi presidennya, ya kan? Jadi kalau tadi dikatakan tadi Anies merupakan bagian daripada Nawacita, ya dia kan itu kan dia running sebagai perumus. Tapi kalau hari ini dia mau running sebagai presiden, otomatis mungkin pendekatannya berbeda. Nggak masalah. Tidak masalah gitu loh kan? Nggak masalah. Problemnya kan begini. Anies tuh ikut nggak menyusun Nawacita di tim transisi? Ikut. Kalau dibilang kan pertanyaan abang kan sederhana. Adian, menurutmu Ganjar melanjutkan program Jokowi nggak? Ngelanjutin. Begitu tanya ini kembali ke cita-cita proklamasi.
Oke, setuju, tidak ada yang menolak itu. Orang kita berdiri di atas proklamasi itu. Problemnya kemudian kalau Anies berpijak pada cita-cita proklamasi itu dan dia tuangkan dong pijakan dan pikiran pijakannya itu pada nawacita bersama yang dia ikut rumuskan. Lalu ketika pertanyaan sederhana abang itu dijawab tidak dengan cara sederhana, kita jadi bingung. Kalau Anies menang mau tidak melanjutkan program Jokowi? Ya, saya tadi abang jawab aja. Saya kan tidak sudah jelaskan bahwa Anies itu adalah konsen bagaimana merealisasikan cita-cita proklamasi. Ya. Nah, kalau sebentar dalam nawacita 1 dan nawacita kan bukan milik Anies. Aku bingung saja gitu. Dulu duduk bareng-bareng merumuskan sama-sama. Oke, lalu periode kedua masuk nawacita kedua yang memang kelanjutan dari nawacita pertama yang juga dirumuskan Anies sama-sama. Kalau Anies menang mau tidak melanjutkan program Jokowi? Tidak semua, tidak. Bukan. Anies itu sudah. Elektabilitas Anies kian turun. Adian Napitupulu beri respon, itu karena dia salah pilih isu, bukan karena Jokowi. Sejumlah survei terbaru yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan semakin menurun. Ada 5 lembaga survei yang mengkaji elektabilitas bakal calon presiden. Hasilnya, Anies Baswedan berada di posisi ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini akan menjadi pukulan bagi Partai Nasdem dan koleganya, PKS dan Demokrat, yang mengusung Anies Baswedan. Mau tidak mau, mereka harus bekerja keras di 224 hari tersisa menuju pemilihan presiden 14 Februari 2024. Namun Partai Demokrat hingga kini masih belum mengetahui apakah Anies Baswedan dapat bertarung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 atau tidak. Hingga kini, Partai Demokrat masih meragukan Anies Baswedan setelah melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyebutkan, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan bukan salah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto. Dia menyebutkan bahwa kesalahan atas rendahnya hasil survei tersebut terletak pada kinerja tim ex-gubernur DKI Jakarta dalam koalisi perubahan. Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu dalam program 2 arah Kompas TV yang ditayangkan di YouTube pada Jumat 30 Juni 2023. Dalam program tersebut, awalnya Adian membahas tentang tren bakal calon presiden dalam sebuah lembaga survei. Ia menyebut, salah satu yang dihitung atau dilihat dari waktu ke waktu adalah trennya, bukan hasil yang didapatkan pada bulan tertentu saja. Di mana dalam survei, bahwa tren masing-masing capres yang maju di Pilpres 2024 ada naik, tetap, dan turun. Namun yang terjadi pada Anies Baswedan, kata Adian Napitupulu, dia malah mengalami penurunan. Penurunan itu, tegas Adian, bukan merupakan kesalahan dari Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto. Tren Anies ini turun. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa, bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan juga salah Ganjar, bukan, ujarnya. Menurut Adian, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan dilatar belakangi salahnya metode kerja. Pemilihan itu yang dibangun oleh tim Anies Baswedan juga menjadi salah satu faktor kegagalan dalam kenaikan elektabilitas. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain, ujarnya. Untuk itu, Adian meminta agar kubu Anies Baswedan yang ada dalam koalisi perubahan tidak mencari kambing hitam dalam penurunan elektabilitas tersebut.
Jangan kambing hitamkan orang lain, tegasnya. Sementara itu, lembaga-lembaga survei hasil berkala merilis hasil mereka terkait elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait simulasi 3 nama baca pres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia. Selanjutnya, lembaga survei Populi juga merilis hasil survei elektabilitas baca pres 2024. Dalam survei bertajuk Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024, Ganjar berada di posisi pertama. Elektabilitas Ganjar Pranowo menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi Hartanto Rosojati menyampaikan elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei terbaru mencapai 35,8%. Naik dibandingkan survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden dari Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%, Prabowo Subianto 33,4%, dan Anies 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%, kata Hartanto dalam keterangan tertulis Senin 26 Juni 2023.